Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Teknik Komputer 2019A Politeknik Sukabumi. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurva-kurva dan fungsi keanggotaan pada Fuzzy Logic dan juga metode-metode pada Fuzzy Logic. Nah, yang pertama ada fungsi keanggotaan, di mana fungsi keanggotaan ini eh, merupakan logika fuzzy yang digunakan dalam menghitung derajat keanggotaan suatu himpunan fuzzy. Di setiap istilah linguistik diasosiasikan dengan fuzzy set yang masing-masing memiliki fungsi keanggotaan yang telah didefinisikan. Jadi fungsi keanggotaannya itu telah didefinisikan, di mana fungsi keanggotaan juga disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai dengan angka 1. Nah, yang selanjutnya ada ataupun kurva-kurvanya, kurang lebih untuk kurva-kurvanya ini ada di sini ya. Yang pertama itu ada representasi kurva linier. Nah, di mana representasi kurva linier ini representasi yang paling sederhana dalam fungsi keanggotaan, yaitu yang digambarkan sebagai garis lurus. Keadaan himpunan fuzzy linier ada dua. Yang pertama, himpunan mengalami penurunan dari derajat keanggotaan. Satu bergerak ke kanan menuju derajat keanggotaan yang lebih rendah menuju 0. Yang digambarkan dengan seperti ini. Nah, ini dia bergeraknya dari angka 1 menuju ke angka 0, maka dia disebut turun. Karena ya seperti yang tadi, himpunan fuzzy ini dia hanya himpunan derajat keanggotaan itu hanya interval angkanya itu dari 0 ataupun dari 0 antara 0 dan 1 ya. Nah, untuk fungsi keanggotaan linear turunan untuk rumusnya kurang lebih seperti ini, di mana nilai domain terkecil A sama dengan nilai domain terkecil saat derajat keanggotaannya terkecil. Nah, untuk B-nya ada derajat keanggotaan terbesar dalam domain. Nah, yang selanjutnya ada himpunan mengalami kenaikan dari derajat keanggotaan. 0 bergerak ke kanan menuju derajat keanggotaan yang lebih tinggi menuju 1. Jadi ini kebalikan dari yang turunan. Nah, dia bergerak dari angka 0 menuju ke angka 1. Berarti dia garisnya naik. Nah, untuk nilainya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ada representasi kurva segitiga, di mana representasi kurva segitiga merupakan gabungan dari representasi linier. Nah, kurva segitiga ini atau representasi kurva segitiga ini katanya gabungan dari kurva linier. Mungkin ini yang disebut dengan kurva liniernya dan membentuk angka segitiga seperti ini. Nah, untuk nilai untuk keterangannya, di mana nilai domain terkecil saat derajat keanggotaannya terkecil. Nah, ini kan mana sih A? Ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ada representasi kurva trapesium, di mana si representasi kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan. Nah, untuk nilai keanggotaannya ini ya, mungkin ini dia bergerak dari B ke 1 dan ini dari C ke 0 ya. Oh, ini mungkin yang disebut pergerakannya. Nah, yang selanjutnya ada untuk metode-metodenya. Untuk metode-metode sebenarnya banyak. Nah, di sini saya membahas 3 metode. Yang pertama yaitu metode Madani, di mana metode Madani ini diambil dari yang menggunakannya yaitu Ibrahim Madani dan dipergunakan pada tahun 1975. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk penelitian dibandingkan dengan metode lain. Nah, adapun untuk input dan outputnya pada metode Madani ini berupa himpunan fuzzy. Nah, yang selanjutnya ada metode Madani menggunakan fungsi implikasi min dan max. Nah, mungkin untuk implementasi min dan max-nya itu
Nah, untuk min-nya itu dari 0 dan max-nya itu sampai angka 1 ya, dari sesuai dari derajat keanggotaannya yang memiliki interval antara angka 0 dan ataupun sampai angka 1. Nah, selanjutnya ada metode Tsukamoto, di mana metode Tsukamoto merupakan metode konsekuen dari aturan Fujii-nya direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Nah, yang selanjutnya ada metode Sugeno. Berbeda dengan metode Madani, metode Sugeno juga menggunakan himpunan Fujii pada inputannya. Akan tetapi, untuk outputnya yang digunakan pada metode Sugeno adalah konstanta atau 17 persamaan linear. Nah, berarti untuk perbedaan antara metode dan Madani dan Sugeno ini, dia metodenya hanya pada outputnya saja, dia menggunakan konstanta ya. Nah, proses duplikasi menggunakan agregasi daerah kurva, maka pada metode Sugeno agregasi berupa singleton. Nah, untuk perbedaannya juga di Madani itu menggunakan duplikasinya menggunakan agresi pada daerah kurva. Nah, untuk metode Sugiono ini dia menggunakan singleton pada penelitiannya. Nah, mungkin untuk penjelasannya dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.